Kenapa banyak orang pintar terlihat tidak berwibawa, tapi ada orang biasa yang cuma berdiri saja sudah bikin kagum? Itu bukan soal nasib, juga bukan karena wajah, melainkan cara mereka berdiri. Ya, berdiri dengan kesadaran penuh bahwa tubuh bukan cuma alat bergerak, tapi juga alat bicara. Sebuah studi dari Harvard Business School Cady et al. 2012 membuktikan bahwa postur tubuh berpengaruh langsung terhadap hormon dan persepsi sosial. Postur terbuka meningkatkan kadar testosteron yang berkaitan dengan kepercayaan diri dan menurunkan kortisol yang berkaitan dengan stres. Dan efeknya terlihat jelas. Orang yang memperbaiki postur tubuh selama 2 menit akan dinilai lebih berwibawa daripada yang tidak. Tapi elegan bukan hanya soal power. Elegan adalah kekuatan yang tidak mengintimidasi. Maka pertanyaannya bukan hanya bagaimana caranya terlihat kuat, tapi bagaimana terlihat kuat tanpa mengancam. Dan jawabannya ada pada 7 postur tubuh berikut ini. 1. Postur dada terbuka. Bahu santai, luruskan punggung. Buka dada sedikit dan turunkan bahu. Ini bukan gaya tentara yang kaku. Ini cara memberi ruang pada paru-paru dan kesan bahwa kamu siap mendengar dan didengar. Dalam buku The Body Keeps the Score karya Bessel van der Kolk dijelaskan bahwa tubuh menyimpan memori trauma. Orang yang menunduk dan membungkuk sering membawa jejak psikologis masa lalu. Sebaliknya, membuka postur adalah sinyal pada otak bahwa kamu aman dan siap terkoneksi. 2. Posisi leher netral sering tanpa sadar, kita menunduk terlalu lama ke ichi. Hasilnya bukan cuma pegal, tapi menciptakan postur inferior. Menurut Becoming a Supple Leopard Dr. Kelly Starrett, leher netral di mana telinga sejajar dengan bahu adalah posisi alami yang membuat kita terlihat seimbang dan stabil. Orang akan lebih tertarik bicara dengan seseorang yang terlihat hadir sepenuhnya, bukan yang seperti sedang tenggelam di pikirannya sendiri. 3. Tatapan horizontal. Tidak menantang mata yang terlalu menatap ke bawah terlihat lemah. Terlalu menantang ke atas terlihat agresif. Titik tengahnya. Sejajarkan pandangan dengan orang di depanmu, sambil sesekali mengalihkan pandangan agar tidak seperti menatap mangsa. Menurut The Definitive Book of Body Language Peace dan Peace, kontak mata yang tepat durasinya menciptakan kepercayaan, bukan tekanan. 4. Berdiri seimbang dengan 2 kaki ini sederhana tapi krusial. Berdiri dengan beban di 1 kaki membuat tubuh terlihat malas atau tidak percaya diri. Berdiri seimbang menciptakan efek stabilitas yang secara tak sadar membuat orang menilai kamu sebagai pribadi yang grounded. Buku Presence Imi Cady menyarankan postur ini untuk menciptakan kesan engaged dan siap. 5. Gerakan tangan terbuka saat bicara, tangan yang bergerak leluasa tapi terarah menandakan bahwa pikiran kamu tidak tertutup. Menurut studi dalam Social Psychology of Nonverbal Communication Manusoff dan Patterson, audiens lebih percaya pada pembicara yang menggunakan gerakan tangan terbuka karena diasosiasikan dengan kejujuran dan kontrol emosi. Jangan anggap remeh bahasa tubuh saat berbicara. Saat mulut menjelaskan tapi tangan bersembunyi di balik punggung, audiens merasa ada yang disembunyikan. 6. Duduk dengan punggung tegak, tapi tidak kaku saat duduk di forum, di ruang tunggu, atau bahkan di kafe. Posisi duduk kita sering kali jadi refleksi status emosi. Duduk terlalu condong ke depan bisa memberi kesan agresif. Terlalu bersandar bisa memberi kesan tidak peduli. Duduk tegak namun rileks menunjukkan minat dan penghargaan. Dalam The Charisma Myth Olivia Fox-Caban, disebutkan bahwa kehadiran yang karismatik bukan tentang bicara hebat, tapi tentang bagaimana kamu duduk dan memberi sinyal bahwa kamu penuh kehadiran. 7. Jalan dengan ritme dan tujuan, langkah kaki pun bicara. Dalam buku Movement and the Meaning Edward Tinggi Hall, dijelaskan bahwa cara berjalan seseorang mencerminkan identitas sosialnya. Jalan terburu-buru dengan kepala menunduk menciptakan kesan tertekan. Jalan terlalu lambat tanpa arah membuat orang terlihat kehilangan fokus. Jalan elegan adalah jalan dengan irama yang tenang, tegak, tapi terarah. Kenapa? Karena tubuh adalah bahasa yang paling jujur. Bahkan saat kamu diam, tubuhmu tetap berbicara. Dan kenapa penting memahami ini? Karena banyak orang sibuk belajar cara bicara, tapi lupa bahwa sebelum mereka buka mulut tubuh mereka sudah lebih dulu dinilai. Kalau kamu suka konten semacam ini, jangan ragu untuk berlangganan di Logika Filsuf. Di sana,
kamu akan menemukan insight tentang tubuh, pikiran, dan eksistensi dengan bahasa yang tajam tapi tetap manusiawi. Akhirnya, postur tubuh bukan sekadar gaya, tapi pilihan sadar untuk hadir sebagai pribadi yang tahu siapa dirinya. Coba sekarang lihat ke cermin, dari 7 postur di atas, mana yang sudah kamu kuasai dan mana yang harus dilatih? Tulis di kolom komentar. Share juga ke temanmu yang orangnya menarik tapi posturnya bikin gagal paham.